janji demokrasi untuk mensejahterakan rakyatnya itu belum terpenuhi. Lalu apa ini demokrasi? Temanya adalah wajah demokrasi. Saya membagi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini sesuatu yang baru dalam kosakata kita. Kita lama sekali sejak merdeka sampai hari ini, sampai awal tahun 70-an, itu pandai mencuri, pandai mengambil, pandai melakukan asimilasi pemikiran dari luar. Dari India diambil, dari Cina diambil, dari mana-mana diambil, bahkan nama Indonesia itu kita ambil dari Yunani. Tidak ada nama Indonesia di dalam kosakata lokal. Yang ada Nusantara. Indonesia tidak ada. Indonesia sama dengan Melanesia, Mikronesia, Polinesia, tidak ada dalam bahasa kita. Nama kita saja kita ambil, bendera kita ambil. Nah, kemampuan itu hilang ketika pada masa Orde Baru semua dijawakan. Di Jawa kuno dengan Sanskrit yang salah. Kalau Anda tahu Sanskrit, kita akan tahu betapa banyak kata-kata yang salah. Ketika kita kemudian mengadopsi demokrasi pasca runtuhnya Uni Soviet, karena apa? Demokrasi itu sudah menjadi keniscayaan sejarah. Sejak balkanisasi pada awal tahun 80-an sampai tahun 86, dunia tidak punya pilihan lain kecuali mengadopsi demokrasi. Seluruh kontestan statecraft gagal semua. Vietnam sampai hari ini secara resmi masih memajang negara komunis, tapi program reformasinya Doi Moi yang kalau diterjemahkan itu sebagai reformasi sudah selesai, mereka kapitalis. Dalam konteks lama yang sangat disukai kawan saya sebelah kanan ini. Ya, selesai, Kuba selesai, miskin. Satu-satunya yang masih konsisten itu Korea Utara dan miskin. Jadi kalau kita bicara ngomong kiri, New Left, apapun varian-varian pemikiran kiri dari komunisme sampai apapun, itu orang tolol. Yang bahasanya Rocky, dungu. Kenapa? Gagal. Sebagai sebuah ideologi gagal. Nah, kita tidak punya pilihan lain. Pertanyaannya adalah demokrasi dengan segala macam variannya yang seperti apa? Demokrasi itu apa sih? Mengubah kedaulatan dari sumber ilahiyah menjadi sumber individual. Dalam konteks kekuasaan tradisional, kedaulatan itu datang dari Tuhan. Turun menyatu menjadi negara, negara turun dalam bentuk pemerintahan, rejim pemerintahan turun dalam struktur birokrasi, birokrasi turun lagi dalam bentuk atasan. Sehingga pada masa Orde Baru, buat orang-orang tua yang mengalami masa Orde Baru ini, misalnya Bambang Harimurti ini mengalami Orde Baru gitu. Saya enggak, saya dengar cerita mereka aja. Saya masih muda. Ya. Apa yang kita lihat? Karena sumber legitimasi itu udah ilahiyah sifatnya, maka orang achievement itu dilakukan dengan melayani ke atas. Orang yang dulu tidak ada pimpinan itu memberi uang anak buahnya, yang adalah anak buah setor supaya naik pangkat. Karena konsep ini. Tiba-tiba dengan demokrasi kita ubah menjadi sumber kedaulatan itulah setiap orang yang baru lahir punya kedaulatan, sebagian kedaulatannya diserahkan pada orang lain untuk mengelola di dalam statecraft yang kita sepakati bersama. Orientasi pelayanan, lihat ASN itu, PNS itu, motonya itu masih abdi negara, bukan abdi masyarakat gitu. Karena tiba-tiba sekarang disuruh menjadi abdi masyarakat gitu. Lihat polisi,
Satyaha Prabu, menjaga Prabu penguasanya, tiba-tiba harus melayani masyarakat. Tidak mudah, tidak mudah. Dan inilah kegagalan-kegagalan kita di dalam memahami demokrasi. Ini bukan hanya problem Indonesia dalam jangka menengah, jadi dalam jangka pendek 1 tahun ke depan ini problem kita adalah problem kultural.